Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, kita harus menyadari akan panggilan kita. Panggilan kita sebagai orang percaya, di mana ketika kita dipilih oleh Allah, bahkan kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan katakan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita melihat Efesus 1 ayat ke-4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, kita harus mengerti akan hal ini dengan benar. Allah memilih kita, kita harus menyadari bahwa kita dipilih oleh Allah karena Allah memiliki rencana dengan kehidupan kita. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari adalah betapa berharganya keadaan kita, saudaraku, karena ternyata kita diciptakan oleh Allah dan Allah memberikan kemuliaan itu. Kemuliaan yang berasal daripada Allah itu diberikan kepada manusia ciptaannya. Jadi kita harus menyadari hidup kita itu begitu bernilai, begitu berharga. Tetapi karena dosa, firman Tuhan katakan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini kita harus menyadari ketika kita ditebus di dalam Kristus atau ketika Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Inilah kesempatan yang sangat berharga bagi kita, saudaraku, untuk menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang itu. Artinya kita harus berani mengambil keputusan untuk setia mengikuti Yesus. Setia mengikuti Yesus itu mengikut cara hidupnya, ketaatannya, penundukan dirinya kepada Allah Bapa di surga, kerelaannya untuk hidup hanya melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Ini yang harus kita miliki. Cara hidup yang seperti inilah yang bisa membawa kita kembali menemukan kemuliaan Allah yang hilang dari kehidupan kita. Karena hidup Kristus itu penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita mengikuti cara hidupnya Kristus, kita akan menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang itu. Nah, oleh sebab itu, ketika kita hidup sebagai orang percaya saat ini, kita harus benar-benar hidup sebagai orang percaya yang ekstrim, yang fanatik, ya. Kita harus memiliki tekad, kita harus memiliki kemauan yang keras untuk berubah menjadi serupa dengan Kristus. Perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi, berubah menjadi serupa dengan Kristus. Saudara,
kalau kita tidak mau berjuang untuk berubah menjadi serupa dengan Kristus, maka kekristenan kita adalah Kristen yang palsu. Perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita tidak mau berubah menjadi serupa dengan Kristus, maka kekristenan kita adalah Kristen yang palsu. Kenapa saya berani katakan kekristenan kita adalah Kristen yang palsu ketika kita tidak mau berjuang untuk berubah menjadi serupa dengan Kristus? Ingat, kita semua tahu Kristen itu artinya sama seperti Kristus. Jadi kalau kita tidak sama seperti Kristus, kekristenan kita palsu. Saudara suka atau tidak suka, ini kebenaran saudaraku. Karena dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi harus sama. Kalau kita tidak serupa dengan Kristus, saya harus katakan dengan tegas, kita tidak bisa mengaku diri kita sebagai orang Kristen. Kalau sebagian kita berpikir kok sampai se-ekstrim itu Pak, ya memang harus begini. Ini standar kehidupan anak Allah. Kalau kita tidak mencapai keserupaan dengan Kristus, kehidupan kita itu tidak berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Saudara dengar itu? Sekarang pertanyaannya, kita mau berubah atau tidak? Kalau kita tidak mau, Tuhan juga tidak memaksa. Tetapi kalau orang yang tidak ditemukan serupa dengan Kristus, maka tidak layak diterima di dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus memilih. Kita mau memilih serupa dengan Kristus atau memilih serupa dengan dunia ini. Mungkin kita akan berkata begini, Pak, kita ini kan sudah menerima kasih karunia, jadi pasti kita akan diselamatkan. Ingat saudaraku, kita menerima kasih karunia di dalam Kristus. Kasih karunia yang kita terima itu adalah tanggung jawab. Artinya ketika kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, kita harus berjuang untuk menjadi sama seperti Kristus. Tidak boleh beda. Kalau berbeda berarti kita sama dengan dunia. Padahal firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Jangan karena saudara masih ingin menikmati hidup dunia ini, lalu saudara bisa berkata, masa harus se-ekstrem itu sih Pak? Saudaraku perhatikan baik, ini standar hidup anak-anak Allah. Sekarang persoalannya kita mau atau tidak. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak mau, Tuhan tidak memaksa. Tetapi kalau kita tidak mau, ya kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita tidak berjuang untuk menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang itu, artinya kalau kita tidak mau berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, jelas kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Sekali lagi saya katakan, tidak menjadi serupa dengan Kristus pasti tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Pilihan ada di tangan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Dan kami menyadari bahwa selama ini kami menjalankan hidup kami dengan cara hidup yang salah. Karena kami hanya menjadi orang percaya, kami hanya menjadi orang Kristen, tetapi selama ini kami tidak sungguh-sungguh mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ampunilah kami ya Allah. Di sisa perjalanan hidup kami di dunia ini, kami mau menyerahkan segenap hidup kami untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus saja. Roh Kudus yang mengasihi kami, Roh Kudus yang akan menuntun kami dan membimbing kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya pada akhirnya di ujung kehidupan nanti Bapa boleh menemukan hidup kami serupa dengan Kristus, karena kami terus berjuang untuk hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran-Mu ya Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.